Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah kisah yang luar biasa banget dari tanah Jawa, Wali Songo. Kita ngomongin 9 wali yang nggak cuma nyebarin agama, tapi juga seakan-akan merancang sebuah cetak biru perdamaian. Gimana caranya sebuah keyakinan baru bisa nyatu sama budaya yang udah mengakar kuat? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau kita lihat sejarah kan sering banget perubahan keyakinan itu terjadi lewat pedang dan penaklukan. Tapi kok bisa Jawa, sebuah peradaban dengan akar Hindu-Buddha yang dalam banget, justru bertransformasi dengan damai? Apa sih rahasianya? Jawabannya ternyata ada pada 9 tokoh ini. Mereka nggak datang bawa tentara. Senjata mereka itu jauh lebih kuat. Kebijaksanaan, seni, dan pemahaman yang mendalam soal budaya lokal. Mereka menawarkan jalan yang benar-benar beda. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu panggungnya. Biar kita ngerti kejeniusan Wali Songo, kita harus lihat kondisi Jawa waktu itu. Sebuah imperium yang lagi ada di tengah-tengah transisi besar. Coba deh perhatiin lini masa ini. Periode dakwah Wali Songo itu terjadi persis di momen-momen yang genting, yaitu pas kerajaan Majapahit mulai meredup dan Kesultanan Demak mulai bangkit. Jadi, mereka nggak bergerak di ruang hampa. Mereka ada di tengah pergeseran lempeng kekuasaan dan budaya. Nah, momen krusial inilah yang mereka manfaatkan dengan sangat cerdas. Jadi, gimana persisnya cara mereka? Well, mereka ini punya strategi yang jelas, semacam buku panduan perdamaian, yang saking efektifnya, dampaknya masih kita rasain sampai sekarang. Yuk, kita bedah satu persatu. Inti dari semua strategi mereka adalah konsep dakwah. Penting banget buat kita pahami, ini tuh bukan soal maksa-maksa keyakinan ya. Ini lebih ke ajakan yang lembut, yang dibangun lewat contoh dan perbuatan baik. Inilah fondasi pendekatan mereka yang anti konfrontasi. Dan mereka nggak cuma punya satu cara, ini yang keren. Lihat deh betapa komprehensifnya pendekatan mereka. Pertama, lewat pernikahan, biar bisa masuk ke lingkaran elit. Kedua, pendidikan, buat membangun generasi baru. Ketiga, lewat seni dan budaya, ini buat nyentuh hati rakyat jelata. Dan yang terakhir, politik, buat membangun struktur yang awet. Mereka benar-benar menyatu dengan setiap lapisan masyarakat. Kutipan ini, pas banget buat ngerangkum semuanya. Mereka nggak nampilin Islam sebagai sesuatu yang asing atau ngancem. Justru sebaliknya, mereka nunjukin Islam sebagai kekuatan yang damai, berbudaya, yang bisa memperkaya, bukan malah menghapus tradisi yang udah ada. Tapi jangan kira mereka ini satu suara semua ya. Ada perdebatan internal yang menarik banget. Di satu sisi, ada kubu abangan kayak Sunan Kalijaga yang mencampuri Islam dengan tradisi lokal. Di sisi lain, ada kubu putihan kayak Sunan Giri yang lebih fokus ke kemurnian syariat Islam. Nah, dinamika ini nih yang bikin strategi mereka jadi kaya dan adaptif. Biar kita benar-benar paham seberapa kuatnya pendekatan budaya ini, kita perlu lihat lebih dekat ke salah satu tokoh utamanya. Mari kita fokus ke Sunan Kalijaga. Soalnya, Sunan Kalijaga ini bukan cuma seorang ulama. Beliau itu seorang negarawan, seniman, filsuf, bahkan keturunan bangsawan Majapahit. Statusnya yang macam-macam ini ngasih beliau legitimasi dan rasa hormat yang luas, baik dari kalangan istana sampai rakyat biasa. Beliau bisa berbicara dengan bahasa semua orang. Dan ini dia, jurus andalannya. Bukan yang larang wayang yang udah berakar kuat dari tradisi Hindu, beliau justru memanfaatkannya. Cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata diadaptasi, disisipin nilai-nilai tauhid dan akhlak Islami. Jadinya, ajaran baru ini nggak kerasa asing, tapi malah kayak kelanjutan alami dari sesuatu yang udah mereka kenal dan cintai. Jenius! Tentu aja, kisah Wali Songo ini kan legendaris banget ya. Kadang jadi susah buat misahin mana fakta, mana mitos. Nah makanya karya-karya modern kayak Atlas Wali Songo ini jadi penting. Buku ini tuh berusaha membedah mereka sebagai tokoh sejarah, bukan cuma tokoh dongeng, untuk membuktikan dampak nyata mereka di dunia. Jadi, apa poin krusialnya? Semua ini tuh bukan cuma pelajaran sejarah. Pendekatan Wali Songo ini ninggalin jejak yang dalam banget di DNA keagamaan dan kebudayaan Indonesia sampai hari ini. Konsep modern yang kita kenal sebagai Islam Nusantara itu akarnya langsung dari filosofi Wali Songo. Gagasan bahwa agama dan budaya bisa jalan bareng, saling memperkaya, dan menciptakan harmoni, itulah warisan utama mereka. Bisa dibilang, mereka adalah arsitek dari wajah Islam yang modern dan inklusif di Nusantara. Koneksinya ke masa kini itu jelas banget. Coba kita lihat ya, metode politik mereka pas mendirikan Demak, itu jadi fondasi komitmen kebangsaan. Cara mereka menghormati budaya lokal, contohnya nggak menyembelih sapi, itu cikal bakal toleransi. Dakwah damai tanpa paksaan, jelas itu prinsip anti kekerasan. Dan penggunaan seni, tentu aja, itu adalah sikap akomodatif pada budaya lokal.
Apa yang mereka tanam 500 tahun lalu jadi pilar moderasi yang kita kenal sekarang. Dan kita nggak boleh lupa, angka 9. Ini bukan sekedar jumlah, ini melambangkan sebuah dewan, sebuah kerja kolektif yang terkoordinasi. Mereka mungkin punya perdebatan internal, pendekatannya beda-beda, tapi mereka semua punya satu visi yang sama, menyebarkan Islam di Jawa dengan cara yang paling damai dan bijaksana. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di zaman kita sekarang yang penuh konflik dan ketegangan, di mana perbedaan sering banget jadi sumber perpecahan, mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari buku panduan Wali Songo ini. Sebuah panduan tentang dialog, penghormatan budaya, dan kekuatan persuasi yang lembut. Sebuah pelajaran yang mungkin justru lebih relevan sekarang daripada kapanpun sebelumnya.